Selamat pagi, perkenalkan nama saya Oleva dari kelas 9D. Yang saya hormati Pak Ramdan selaku guru mapel. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang ekonomi digital. Apa sih itu ekonomi digital? Ekonomi digital adalah sistem ekonomi yang mengandalkan teknologi digital sebagai fondasi utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Teknologi yang dimaksud termasuk internet, perangkat lunak, kecerdasan buatan, big data, dan teknologi informasi, serta komunikasi lainnya. Seiring dengan terus berkembangnya ekosistem ekonomi digital, daya komputasi akan menjadi aset tak berwujud yang berharga di masa depan. Kontribusinya akan memainkan peran penting dalam memajukan teknologi kita ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini pada gilirannya akan mengarah pada perkembangan yang menarik dan inovatif, seperti dalam AI, 5G, quantum computing, big data, dan blockchain. Yang kedua, sejarah singkat ekonomi digital. Konsep ekonomi digital mulai berkembang pesat pada akhir 1990-an. Seiring dengan meluasnya penggunaan internet, istilah ini pertama kali populer melalui karya Don Tapscott dalam bukunya The Digital Economy pada tahun 1995. Perkembangan teknologi digital semakin pesat dengan munculnya smartphone, media sosial, dan komputasi awan yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan digital. Transformasi digital yang masih terutama terlihat setelah tahun 2010 dengan menjamurnya startup teknologi, platform digital global seperti Amazon, Google, dan Facebook, serta ekosistem digital yang berkembang di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Ketiga, ciri-ciri ekonomi digital. Berikut adalah karakteristik utama ekonomi digital. Yang pertama, digitalisasi produk dan layanan. Banyak barang dan jasa kini tersedia dalam bentuk digital, seperti buku elektronik, film streaming, atau kursus online. Yang kedua, konektivitas global. Internet menghubungkan konsumen dan produsen dari berbagai belahan dunia tanpa batasan geografis. Yang ketiga, otomatisasi proses. Banyak proses bisnis kini dilakukan secara otomatis menggunakan AI dan robotika. Yang keempat, penggunaan data besar. Informasi dari pengguna dianalisis untuk memahami perilaku pasar dan membuat keputusan bisnis. Yang kelima, ekosistem platform. Perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak membangun platform yang mempertemukan penjual, pembeli, dan penyedia layanan. Yang keenam, ekonomi berbasis aplikasi. Aplikasi digital menjadi sarana utama interaksi ekonomi di berbagai sektor. Yang keempat, manfaat ekonomi digital. Yang pertama, bagi individu. Akses informasi dan produk lebih mudah. Peluang kerja baru seperti freelance, content creator, dan dropshipper. Kemudahan transaksi keuangan. Yang kedua, bagi perusahaan. Efisiensi operasional melalui otomatisasi, jangkauan pasar lebih luas tanpa batas, serta kemampuan analisis data konsumen yang lebih tajam. Yang ketiga, bagi pemerintah. Potensi penerimaan pajak dari sektor digital, pengembangan layanan publik berbasis digital, pemanfaatan data untuk perencanaan kebijakan. Yang kelima, tantangan ekonomi digital. Meskipun menjanjikan, ekonomi digital juga menghadapi berbagai tantangan. Seperti yang pertama, kesenjangan akses teknologi. Tidak semua wilayah, terutama di daerah terpencil, memiliki akses internet yang memadai. Ini menciptakan ketimpangan digital. Yang kedua, keamanan siber dan privasi data. Ancaman terhadap data pribadi dan kejahatan siber seperti pencurian identitas, penipuan online, dan peretasan sangat tinggi di era digital. Yang ketiga, kebutuhan SDM berketerampilan digital. Masih banyak tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan digital, sehingga perlu dilatih dan pendidikan teknologi. Yang keempat, regulasi yang belum siap. Perkembangan teknologi yang cepat seringkali lebih cepat dari kebijakan pemerintah. Ini menyebabkan kebingungan regulasi, khususnya dalam perpajakan,
perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Yang keenam, perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Menurut laporan Google, termasuk dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai lebih dari $80 miliar pada 2023 dan diperkirakan akan melampaui $130 miliar pada tahun 2025. Faktor pendorongnya yang pertama yaitu populasi besar dan mayoritas generasi muda. Yang kedua, penggunaan internet aktif lebih dari 200 juta orang. Yang ketiga, penetrasi smartphone tinggi. Keempat, ekosistem startup dan UMKM digital yang berkembang pesat. Contoh sektor ekonomi digital di Indonesia yaitu yang pertama, e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Yang kedua, fintech seperti OVO, Dana, Link Aja, Kredivo. Yang ketiga, transportasi digital seperti Gojek dan Grab. E-learning seperti Ruang Guru, Zenius, Pahamli. Yang kelima, media dan hiburan digital seperti Netflix, YouTube, dan video. Program pemerintah terkait Gerakan 100 Smart City, UMKM Go Digital, Literasi Digital Nasional oleh Kominfo. Dan yang terakhir, pembangunan infrastruktur TIK seperti Palapang Ring. Yang ketujuh, masa depan ekonomi digital. Ekonomi digital diperkirakan akan menjadi tulang punggung perekonomian global di masa depan. Dengan kemajuan teknologi seperti blockchain, metaverse, dan AI generatif, cara kita bekerja, belajar, berbelanja, dan berinteraksi akan terus berubah. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa transformasi ini inklusif, adil, dan berkelanjutan. Kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya masa depan ekonomi digital. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ekonomi digital telah mengubah lanskap ekonomi global dan nasional. Ia membuka banyak peluang, tetapi juga membawa tantangan yang harus dihadapi dengan bijak. Indonesia dengan potensi besar yang dimilikinya memiliki kesempatan emas untuk menjadi pemimpin ekonomi digital di kawasan Asia. Penting untuk terus memperkuat infrastruktur digital, memperluas literasi teknologi, dan menciptakan regulasi yang adaptif agar ekonomi digital dapat membawa manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Terima kasih.